Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue memamerkan tas baru gue ya. Ada RGB-nya dan ini konten yang cukup baru sih ya di sini karena gue pengen ngasih lihat barang-barang yang sebenarnya kedepannya akan daily gue pakai. Jadi bisa bilang mini list juga, bisa bilang review kecil-kecilan juga. Dan di sini gue dibantu oleh Yongsi sebagai second cam. Halo kameramenku. Ayo goyang dong kameranya biar kayak vlogger-vlogger. Nah gitu dong. Dan di sini tasnya cuma buat pamer sih. Ini tas 4 juta ya. Gue mau ngeluarin barang di dalamnya. Dia kalau dibuka tuh tasnya itu kayak koper, tau nggak? Bisa dibuka gede-gede gini. Lihat tuh, koper. Nah di sini ada banyak banget barang. Ada dari Logitech 2, ada Aoki 3, terus ada Bardi 3, dan ada Spigen, tepatnya Unique Store 2, terus ada ini satu. Oke, bye-bye tas. Jadi di sini sebenarnya bisa bilang kalau kalian nanti perlu soal reviewnya, nanti gue akan coba bikin, tapi gue nggak janji dalam waktu yang cepat karena kalau lo orang tak review ini soal review, gue mau bikin apaan gitu kan. Jadi makanya gue gabungin aja semuanya dulu, nanti baru gue bahas satu persatu gitu. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kalian tahu dari kemarin ada kotak Realme C3, emang gue lagi pakai Realme C3 sekarang dan gue lagi on proses review, akan ada one month review. Ini Realme C3 dan nanti kalian tungguin aja kontennya. Gue sedang mencoba berpindah hati dari iPhone XR dan itu sulit, sumpah. Kayak tangan yang terbiasa megang iPhone XR tuh harus paksa untuk tidak menggunakan. Ya mungkin gue akan mulai dulu dari ini gue kasih tahu ya, ini nggak akan gue bahas ya karena nanti ini gue akan bikin videonya sendiri ya untuk smart cam-nya. Ini ada lampunya, ini cuma buat pajangan aja biar barangnya rame gitu. Jadi yang pertama gue bahas itu adalah casing dulu deh. Jadi kalau buat kalian yang tahu kan gue tuh pakai iPhone XR, yang suka nanya ini adalah Spigen Ultra Hybrid. Oh ya, semua harganya nanti gue taruh di teks, gue ngehafal semua harganya karena terlalu banyak barang. Ini 230.000 dulu gue beli. Emang dari dulu, dari zaman iPhone 6, Nexus 5 gue udah pilih Ultra Hybrid karena pertama sampingnya itu tebal, kalau jatuh nggak masalah, belakangnya itu transparan, bisa buat taruh foto Polaroid sama mantan, tapi sudah tidak ada ya. Ini transparan gitu ya, bisa memperlihatkan kebucinan kalian atau mau taruh kartu kredit, uang 100.000 terserah kalian. Dan di sini gue udah dapet satu casing baru dari Unique Store. Thank you so much Unique Store. Dan ini adalah Spigen iPhone XR Rugged Armor, Roots Armor. Jadi jatuhnya itu dia lebih ke full black, terus lebih karet. Kalau ini kan dia tebel banget nih. Kalau ini tuh lebih ke karet. Terus dia bagian atasnya itu ada kayak karbonnya gitu. Terus apa ya? Kalau dari gue pribadi sih dalam sebulan belakang gue pakai ini sih, ini agak lebih enak dipegang karena kayak ada karbon teksturnya yang bisa gue garuk-garuk begini, terus ini juga lebih licin, cuman ya terlihat lebih tidak premium karena semuanya tertutupi, jadi kayak gue lebih memilih ini sih tetap, cuman karena sudah tidak ada foto yang harus dipajang, gue pakai ini dulu untuk sementara. Ini kalau nggak salah harganya di sekitar 230-250, lebih tepatnya nanti akan ada harganya di bagian bawah. Terus selanjutnya ada Glass Align Thermaster, ini udah gue bahas di What's on my bag. Nanti cardnya gue taruh di atas dan ini sebenarnya salah satu hal yang cukup unik, tapi udah gue pasang, jadi mungkin nanti gue akan pakai footage dari Spigennya sendiri buat ngasih lihat sebenarnya apa sih cara kerjanya gitu. Isinya di sini kalian mendapatkan semacam pendorong, ini kayak biar debu-debunya itu bisa dorong bubble-bubblenya. Terus ini yang keren, ini kalau kalian taruh ke smartphone kalian, itu kalian mau masang tempered glass apapun, itu akan langsung rapi, nggak pakai effort, jadi benar-benar kalian nggak usah ke toko HP, kalian tinggal ambil tempered glassnya, kalian taruh, dia akan langsung rapi, kiri kanan semua simetris, jadi makanya gue takjub banget dengan barang yang satu ini. Dan dia juga untuk bagian layarnya gue kebetulan dikasih yang privacy, dan privacy ini berarti dari samping orang ngeliat akan hitam atau minimal itu blur. Cuman buat gue pribadi karena gue terbiasa buat naruh handphone gue di samping meja gue gini, ini gue kerja gini ya, gue ngeliat handphone gue juga susah, jadi mungkin harusnya gue tetap pakai yang biasa, tapi ya good thing-nya adalah orang yang di samping itu nggak akan bisa ngelihat dengan enak, dan orang yang depan itu bisa ngelihat nggak ada masalah sama sekali. Terus di sini dapat juga kain, ini buat ngebersihin, ini harus gue simpen di lumayan.
Terus ini udah gue ganti temper glass sama gue. Jadi nanti gue akan kasih lihat dari videonya sendiri aja. Kira-kira kalian dapat lah gambaran maksud gue itu gimana. Dengan begini kalian taruh itu langsung selesai. Itu benar-benar instan banget. Gue sampai terkajub-kajub gitu ya. Gue nggak pernah ngeliat orang masang. Gue nggak pernah ngeliat diri gue sendiri masang temper glass segampang itu. Terus selanjutnya kita berpindah ke Aoki. Yang pertama adalah Aoki Impulse Cable CC. Sebuah kabel USB Type-C, power delivery 2 meter, dan ada garansi 2 tahun dari Aoki sendiri. Ini bisa kalian lihat isinya begini. Sebenarnya gue nggak punya smartphone yang perlu power delivery sampai pakai Type-C juga, karena kan gue pakai iPhone pada dasarnya. Kecuali nanti gue ketika perlu review dan segala macem, karena gue kepikiran ke future proof-nya, oh ini masih baru, jadi gue perlu apa ya? Gue perlu gunting. Bapak Reja, tolong Bapak Reja. Saya minta tolong Bapak Reja, maaf Bapak Reja. Ambilin saya cutter atau gunting boleh? Maaf ya guys, ini masih baru. Jadi benar-benar ini dikirim ya dari sejak TWS review tuh berarti sekitar 2-3 minggu lalu, tapi gue tahan untuk konten ini. Nanti harganya juga akan gue taruh di bawah. Ini gue minta gunting dulu sama Reja karena gue bukan YouTuber lain yang udah mempersiapkan pisau CSGO mereka untuk ngebuka-buka barang. Jadi ini akan gue buka dulu. Oke. Jadi gue request ini karena gue tahu mungkin ini akan jadi motivasi gue buat beli MacBook kayak gitu ya. Terus atau mungkin nanti gue akan punya handphone yang perlu power delivery Type-C yang kenceng, jadinya gue request yang ini dan minta yang Lightning. Dan ini sendiri dia 2 meter, ini dapat semacam leader, ini keren banget buat ngikat kabelnya, jadi kelihatan premium banget. Dan untuk kabelnya sendiri mungkin nanti akan ada B-rollnya, ini udah bisa dipakai buat tarik mobil bagian kabelnya, jadi udah kuat banget. Bisa buat orang duduk, kalau mau jadi ayunan juga terserah kalian, asal kalian bisa bergoyang-goyang di kabel ini. Ini demen sih gue, karena gue demen yang full black. Nanti gue akan coba kasih lihat tes casnya di Zenfone 6, mungkin bisa pakai fast chargingnya. Selanjutnya, gue punya Aoki Power Bank. Ini juga masih baru, plastiknya aja masih ada gitu ya. Jadi dari kemarin tuh dia kirim 4 barang, yang gue buka tuh cuma TWS-nya. Kemarin udah gue review, nanti cardnya ada di atas. Ini gue buka dulu. Nah, gue bacain dulu. Ini adalah Aoki garansi 2 tahun, power bank 10.000 mAh. Sayangnya nggak ada power delivery, tapi dia punya AI power, jadi dia apa kalau nggak salah ya, AI power tuh make sure kalian dapat sesuai handphone ya, kan dia ada 2 port 3 port kan, jadi ngecasnya itu paling cepet dari device yang kalian pakai. Cuman salah satu yang ngebuat gua ngambil ini adalah karena tadi tasnya sendiri gua udah harus mengorbankan 1 buah power bank 10.000 mAh, jadi gua harus punya power bank baru gitu ya. Terus untuk barang sendiri ini ada manual book, garansi yang biasanya tidak pernah dibaca ya. Dan ini adalah power banknya sendiri. Cukup solid dari build quality-nya dan oke sih. Nggak terlalu berat juga. Nih, coba gua pakai. Enak sih, masih enak buat digenggam. Nanti kan tinggal beli kabel yang agak pendekan, harusnya udah enak. Dan yang sebenarnya salah satu alasan gue milih powerbank ini adalah bagian ini, apa sih namanya? Yang logo kecil ini loh. Jadi dia itu bisa ngecas untuk TWS, untuk AirPods. Jadi nggak perlu yang terlalu kenceng untuk ngecasnya. Dan itulah kenapa gue memilih ini, karena gue selalu bawa TWS kemanapun gue pergi. Karena TWS yang gue pakai sekarang itu, mana ya TWS-nya ya? TWS yang gue pakai sekarang sampai sekarang itu adalah Black Pods. Ini dari Infinite Pods, sampai sekarang gue pakai ini. Gue tahu ini KW, gue tahu ini harusnya tidak ada AirPods warna hitam, tapi gue suka warnanya, gue suka dengan materialnya, dan suaranya menurut gue masih listenable karena gue pakai buat di Gojek doang. Pakai di jalan juga paling orang ngeliat ngapain sih ini orang pakai AirPods KW, but gue suka banget sama yang satu ini. Walaupun dia nggak punya apa bahasanya, nggak punya on ear control itu, dan cardnya nanti gue taruh di atas. Jadi ini power banknya oke sih. Dari build quality-nya solid, dan dari desainnya juga terlihat minimalis, dan ya sekarang saya punya powerbank baru lagi. Jadi powerbank gue yang lama pasti diambil sama anak kantor. Dan terakhir, kalau kalian ngikutin TLG dari awal banget, itu kalian tahu gue punya charger ini karena gue pernah bahas di list barang yang selalu gue bawa kalau pergi jalan-jalan, keluar rumah, vacation, dan lain-lain. Dan ini punya gue yang pertama sebenarnya masih ada, bukan rusak tapi udah dicuri sama bokap gue karena dia nggak mau punya stop kontak yang banyak gitu kan. Jadi akhirnya dia minta punya gue dan udah gue relakan.
ini adalah charger Aoki, bisa 6 port, satu petak. Ya gue buka aja lah, capek banget gue jelasinnya. Sama dia sama kayak powerbank tadi, dia punya AI power, jadi dia akan memastikan kalian itu device-nya itu ngecas paling cepet tergantung device-nya gitu. Jadi dia akan atur gitulah. Dan di sini, nah, kalian mendapatkan sebuah buku manual. Gila berantakan banget ya kalau bahas begini ya. User manual, garansi, dan juga ini apa nih? Instruction manual, dan ini barangnya. Jadi gue sebenarnya udah percaya banget sih sama ini barang, karena dengan pakai ini gue yang biasa pakai stop kontak 6 biji itu langsung kepake satu doang, dan gue bisa ngecas 6 device sekaligus di meja kerja gue. Enggak sih, sebenarnya gue nggak mau taruh di meja kerja, gue lebih taruh tuh di samping tempat tidur, karena kalau taruh meja kerja jatuhnya itu kabelnya akan sangat-sangat berantakan. Jadinya lebih baik taruh di mungkin meja samping tempat tidur kalian, atau mungkin meja khusus agak di pojokan buat ngecas doang. Kecuali smartphone yang kalian gunakan sebagai daily driver sehari-hari, mungkin pakai charger bawaan aja. Ini lebih ke kalian power bank, smartwatch, TWS, jadi bukan hal yang akan kalian sentuh setiap hari. Dan di sini kalian mendapatkan sebuah kabel ini untuk ke stop kontaknya tentu aja. Bentar, gue cabut. Nah, ini untuk ke stop kontaknya. Nanti kalian tinggal colok ke bagian atasnya. Dan nanti tinggal kecolok, dan ini tinggal masukin 6 port. Ini yang kuning ini adalah EO, dan yang oranye ini adalah yang Qualcomm, yang fast chargernya. Jadi buat semua yang pakai Qualcomm fast charger 3.0 itu udah bisa. Sayangnya paling cuman nggak ada USB-C power delivery doang sih, tapi karena emang gua tujukan ini untuk barang-barang kayak TWS, smartwatch tadi yang gue sebut, smartphone secondary, ya gue pakai ini biar lebih hemat colokan adaptor aja di stop kontak gue. Dan dia juga dapat satu kabel USB to micro USB. Jadi good thing di sini. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 400-500 ribuan, dan dulu waktu pertama kali gue beli tuh kalau nggak salah di harga diskon sih. Tapi ini salah satu barang yang worth to invest sih menurut gue. Dan selanjutnya ada Logitech G Wireless Pro. Ini adalah sebuah gaming mouse yang cukup mahal. Kalau nggak salah kayaknya udah nggak paling tinggi sih, kayaknya masih lebih tinggi 903, tapi ini wireless, terhitung yang paling baru juga seingat gua. Dan ini adalah mouse daily gua yang gua pakai untuk main game. Gua selalu pakai ini. Gua tahu ini sebenarnya bukan mouse yang dipakai buat jalan-jalan sebenarnya. Maksudnya bukan mouse yang kalian bawa untuk kerja portable di cafe segala macam, tapi gue milih ini karena banyak banget yang gue suka. Pertama, dia ringan, terus dia wireless juga, nggak ada masalah untuk konektivitas segala macam. Di samping adalah dua hal yang cukup esensial buat gue untuk mouse, yaitu ada 2 button tambahan, dan itu udah cukup banget. Di samping ini juga sebenarnya ada 2, cuman gue nggak pernah pakai sama sekali. Untuk bentuk mouse-nya juga itu apa namanya, ambidextrous. Nanti gue akan tulis teksnya, pokoknya kiri dan kanan itu bisa pakai. Jadi untuk tangan kiri tangan kanan itu bisa pakai. Untuk gripnya sendiri sebenarnya dia lebih ke claw karena dia terhitung cukup kecil, karena gue kan pakai mouse kebanyakan pakai yang palm. Tapi gue bisa adaptasi dan gue sangat nyaman ketika menggunakan mouse ini untuk main game, kerja, dan lain-lain. Nah, di bagian bawah ini ada tombol untuk power on-nya. Terus ini bisa tempat menyimpan port USB untuk ngecolok ke komputer atau laptop kalian. Harusnya, ini nggak Bluetooth ya, jadi nggak bisa ke iPad harusnya. Di bagian dalamnya kalian mendapatkan sebuah kotak yang berisi dongle-nya. Ini dongle yang tadi gue sebut, ini yang bisa dimasukin ke bagian dalam dari mouse-nya. Dan ini itu semacam extender, jadi kalian bisa colok ke kabelnya. Nanti ini kabelnya, nanti kalian colok ke kabel ini kabel chargernya nih. Nah, ini nanti kalian colok ke kabelnya. Kalau mungkin untuk receiver-nya ini nggak nyampe, jadinya akan lebih agak jauh gitu. Terus dia juga punya pemberat di sini yang gue rasa udah nggak perlu dipakai karena gue udah cukup puas dengan beratnya di sini. Dia punya C4, C5, G6, dan G7. Oke, melanjutkan yang tadi. Jadi second cam dari Yongtu mati tadi ya, kepanasan biasa lah Sony gitu ya. Ini adalah mouse yang tadi yang gue bilang. Ya sebenarnya untuk sensor apapun segala macam udah aman banget. Jadi bener-bener sebuah mouse yang simple banget buat kalian yang mau main game tanpa ada masalah wireless. Gue sangat merekomendasikan mouse ini. Tapi sayangnya jangan dibawa keluar buat dipakai di surface yang ngasal gitu. Takutnya fitnya itu hancur gitu. Cuman ya karena gue daripada ribet gitu ya udah gue bawa yang satu ini. Nah, yang terakhir itu ada dari Logitech juga. Ini adalah, wah ini agak berantakan ya. Ini adalah Logitech MX Master 2S. Ini sebenarnya harusnya menjadi mouse yang gue pakai di meja gue. Cuman
si Aldo megang gitu ya, terus dia sepertinya jatuh cinta gitu ya, terus mouse-nya sekarang dipakai sama si Aldo. Dari depan kalian bisa ngeliat, waduh gue lupa, ini harusnya di bagian dalam. Ini adalah mouse-nya sendiri. Sebenarnya bisa bilang ini bukan mouse gaming sih, ini lebih ke mouse yang benar buat orang kerja. Jadi gue buka dulu ya. Nah, dari bagian belakang kalian dapat kabel untuk dari USB itu micro USB buat nyolok, tapi ini gue pakainya full wireless jadi nggak terlalu masalah. Ini adalah manual booknya dan ini adalah mouse-nya sendiri. Dan bentuknya itu benar-benar gede banget, dan untuk palm grip ini enak banget, nyaman banget karena kalian dikasih thumb rest, kalian dikasih benar-benar sebuah sebuah pegangan yang benar bikin kalian comfy banget. Dan ini nggak direkomendasikan buat dipakai di luar karena pertama dia cukup milih-milih ya untuk masalah surface-nya. Terus ini juga agak berat, bukan sebuah mouse yang bisa dibilang portable. Ini benar mouse yang harusnya kalian taruh di rumah doang buat kerjaan kalian di workstation kalian. Kalau ngomongin kelebihannya bisa bilang gue suka banget sama ini scroll wheel-nya dari Logitech, ini sama juga sama yang di G502 kalau nggak salah namanya G502 harusnya, atau G402 yang bisa diputar, jadi bisa kalau kalian lagi iseng gitu ya pengen nge-scroll cepat, ini bisa buat mainan gitu. Terus selanjutnya lagi dia punya, ini juga bisa diklik untuk thumb rest-nya, dan ini kalau kalian ke Logitech option ini bisa kalian kontrol. Jadi kontrol yang masuk di sini adalah kalau kalian tahan dan kalian ke depan itu bakal ada komen tertentu, kalian tahan ke kiri komen tertentu, kanan tertentu, dan itu bikin banyak banget possibility yang bisa kalian bikin dengan gue bilang ini smartphone ya karena gue dari kemarin bahas smartphone dengan mouse ini. Cuman yang gue kurang suka adalah bagian sampingnya, karena gue adalah tipe orang yang suka banget sama side button depan belakang. Jadi dengan ada side button yang terhitung sempit dan kecil di sini, gue agak susah untuk ngejangkau. Tapi dia yang enaknya adalah dia punya side scroll yang bisa kalian gunakan untuk nge-scroll timeline kalian kalau kalian lagi ngedit video. Ini cukup oke. Cuman baik-baik lagi kalau untuk side button yang gue biasa depan belakang jadinya nggak ada. Selain itu sebenarnya udah nggak ada lagi sih untuk tombol-tombol tambahannya. Ini juga bisa dipakai dongle, bisa pakai Bluetooth, terserah kalian nyamannya gimana. Ini adalah dongle 2,4-nya. Dan ini dia juga punya fitur namanya ini, Logitech Flow. Jadi kalian kalau connect ke berbagai jenis operating system, let's say ada pertama tuh dari Windows dan kalian punya Mac, itu kalian bisa berpindah kursor mouse-nya dengan cepat. Jadi buat bener-bener buat orang kerja produktif. Dan inilah rekomendasi terakhir gua atau list barang terakhir gua yang akan gua bahas di video kali ini. Jadi sekali lagi kalau kalian perlu soal reviewnya, mungkin gua akan bikin. Kalian tinggal tulis di komentar di bawah mana yang menurut kalian perlu di review. Dan mungkin gua nggak akan janji dalam waktu yang cepat, tapi gua akan lakukan itu. Yang pasti jangan suruh gua review kabel aja. Dan nanti harganya semuanya akan ada di tiap barangnya. Mungkin itu aja. Coba like, comment, share, follow Instagram kita di @LegiGadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan second cam di @YNGXII. Pokoknya ada lah nanti di bawah. Itu aja guys, jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.